Yeay, akhirnya. Sehat Om? Sehat. Alhamdulillah, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mers, balik lagi bersama 24 Garage. Nah, hari ini kita kedatangan, gila, ini adalah abang saya ya. Jadi salah satu yang ngeracunin saya pada waktu main diecast itu salah satunya beliau. Beliaulah yang selalu mengasih saya bahan jika ikut lomba custom di Pontianak. Supporter. Iya, supporter. Jadi satunya udah kemarin kita yang pertama kali itu Sultan 5000 piece HW. Nah, ini sekarang ini adalah yang keduanya abang saya. Ya Allah. Sehat, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Jadi penutup di akhir tahun ini kita sajikan abang saya ini. Oke, Bang. Jadi abang nih sebenarnya kalau ditanya hobinya banyak ya. Oh, selonggo. Jadi kalau misalnya kita satu komunitas tuh pasti udah nggak heran sama abang ini. Tapi kita sekarang fokus di diecast loh nih ya. Jadi sejak kapan nih Bang suka diecast? Sejak pandemi. Kurang lebih 2019 2018. Oh, sebelum kali Bang. Sebelum pandemi karena ke Kucing udah hunting, ke Malaysia sudah mulai hunting. Nah, jadi salah satunya jadi kalau misalnya dulu nih ya, kalau saya ke mall nih, dia dulu ada partnernya nih, satu di partnernya. Partner hunting. Dulu ada partnernya hunting nih. Nah, jadi kalau misalnya dia udah saya masuk, dia keluar, nah itu udah lah, habis ada tuh. Nah, jadi udahlah, susah lah dah. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari sejak 2017 kali ya, 17. Nah, sama lah, arti saya pun juga dari 2017. Oke. Jadi kalau dulu apa Bang? Maksudnya sukanya tuh apa? Kenapa suka diecast? Awal mula diecast sukanya ngelihat balap. Waktu itu pas momennya di Transmart ketemu event kan. Event Auda dengan event Hot Wheels balap. Nah, dari situlah pelan-pelan mulai interest ke diecast. Oke. Jadi dari balap arti ya? Ya. Karena basicnya emang hobinya yang balap-balapan. Barulah mau lari ke custom. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan baru bawa sedikit nih. Dulu sempat berapa Bang? Sembus berapa Bang? Pernah miara diecast nih? Diecast nggak kehitung lah. Yang pasti sekitar 1000-an ada. Oh, nah, itu dia. Iya, kenapa? Karena yang tadi saya bilang, kalau saya nyari bahan itu pasti sama abang saya ini. Jadi dulu pernah sempat sampai juri itu pernah nanya ke saya kan Bang, mobil apa yang nggak ada gitu. Saya waktu itu belum ada pickup, akhirnya saya bilang pickup. 2 minggu berikutnya langsung keluar tema pickup. Nah loh. Akhirnya saya hubungin lah. Tinggal ditanya mau berapa piece. Nah, makanya salah satu yang lumayan banyak saya custom juga adalah emang pertama kali emang bahan percobaannya emang abang saya ini gitu kan. Bang Ompong nih, wis keren lah pokoknya. Nah, jadi udah ada 1000. Terus sekarang apa Bang fokusannya? Fokusan ke kombi rencana. Oh iya. Untuk tahun depan insya Allah kombi. Oh, jadi wishlistnya udah untuk kombi ya? Kombi apa? Kombi biasa atau udah customan gitu? Custom premium. Custom premium, masih. Keren. Jadi apa sih buat sekarang nih Bang? Nggak ada. Event semua stop kan? Mulai agenda, mulai bulan Februari baru mulai ada event-event lagi. Nah, sekarang nih si Om ini bukan lagi suka sih, emang dari dulu emang udah suka Tamiya ya. Dari pertama sebelum diecast malah ya Bang ya? Sebelum diecast. Nah, sebelum diecast itu emang anak-anak diecast itu pada waktu pandemi itu rata-rata langsung off tuh Tamiya, makanya larinya ke diecast kayak Martin kan dan semua teman-teman itu. Nah, saya jujur kalau pertama kali ketemu abang ini gimana Bang? Oh, di MRT lah ya Bang? MRT. MRT. Jadi waktu itu beli mobil apa ya Bang ya?
Tamina ya bang? Ya, Terus mobil ganti- tangkinya Terus ganti ban, nggak ada pula mobil di sini tuh. nggak dibawa. Yang pickup itu tuh ganti ban sama Mas Bong, nah, akhirnya kenal, akhirnya nongkrong bareng, dah pokoknya akrab lah sekali. Ya sebenarnya saya kalau untuk ini nih sebenarnya ada berapa ya? Ada Om Denny, Om Pong ini sama Riko biasanya. Iya. Nah biasanya berempat ini, cuman Riko nggak tahu nih sibuk mana dia, masih main deka satu jual sepatu nggak tahu saya. Oke, nah apa sih bang? Maksudnya abang kan suka balap nih. Kenapa bang? Maksudnya apa yang bikin abang tuh suka dibalap untuk diecast ini bang? Satu ya karena kalau untuk balap, untuk kelas balap itu karena kita hobi kan emang dasar basicnya suka kecepatan. Nah, walaupun itu tanpa mesin, tapi kita ada motivasi untuk modifikasi diecast tersebut untuk supaya bisa laju gimana, harus dioliin atau harus di mana di tuning ulang gimana, kan itu semua ada. Nah kalau untuk custom ini kan karena sukanya karena dia detail. Dari detail dia punya dekal, warna, itu mulai ketertarikannya di situ. Dan kita juga bisa sesuaikan. Kita konsep dan temanya mau seperti apa. Apakah kita mau untuk wild, bebas, atau emang kita mau bikin khusus untuk acara event-event kayak di Pontianak. Nah, kayak ini kan udah emang kita bikin dekal juga semua dibikin khusus untuk Pontianak. Nah, yang ini kan dari Om Bari juga beberapa piece. Nah, ini waktu itu pas musim pengen di chrome, buat juga di chrome. Jadi ya sesuai selera pada saat tersebut aja. Jadi misalnya hari ini pengennya, pengen diecast ini ya di custom begini ya kita buat begitu. Iya. Itu aja. Nah jadi emang itu ada salah satu nyepil ya di situ ya. Itu jadi waktu itu juara di Transmart ya. Itu juara terus saya kasih ini Om juara sih. Langsung diambil dong sama dia tuh. Gitu. Ini nih. Ini nih ya. Jadi kalau di rumah itu kan ada tuh piala mobil. Nah cuman itu doang yang nggak ada tuh. Karena bahannya ya. Iya bahannya. Waktu itu bahan emang ini kan Om Bari emang kekurangan bahan jadi Om ini udah pakai nih bilang ada bahannya ya udah pakai dia custom ya udah. Terus juara ya udah nggak apa-apa lah. Nah seperti itu. Oh ya saya lupa nih mobil pertama apa bang? Mobil pertama yang dapat itu emang R34. R34 ya? Ya. Emang R34 pertama sekalinya dapat itu R34. Terus emang apa tuh? Maksudnya abang tuh tahu sendiri atau dari kawan atau gimana gitu? Soal diecast. Soal diecast emang tahu sendiri. Emang sudah lama mengikuti, cuman untuk terjun belum. Pelan-pelan coba diselusuri baik dari medsos atau kita lihat sendiri pas event-event ya. Pelan-pelan lah kita interestnya di situ sampai ngadain acara di mall waktu itu kan Mega Mall. Nah, mulai kelihatannya rame peminatnya ya udah kita terusin aja lah toh ini hobi nggak kasarnya nggak ngerugi-rugiin banget lah. Oke. Setuju nggak sih kalau pria tuh harus punya hobi bang? Yo wajib itu. Nggak punya hobi jangan jadi pria dah. Jadi pria jadi-jadian itu namanya. Iya makanya. Nah oke jadi pertama kali emang R34 ya. Wis emang udah. Itu di mana ketemunya? R34 dari Mas Bong. Oh, Mas Bong. Oke Mas. Nah tadi udah kita omongin masalah HW pertama, terus HW siapa yang ngeracunin. Nah, akhirnya ternyata sendiri, kirain saya diracunin kawan gitu. Dan ternyata dia yang meracuni diri sendiri. ngeracunin kawan-kawannya di sini ternyata. Masuk saya, Mas. Nah, ini kan kalau saya bilang pertama kali yang hunters yang paling gila itu ya Om Pong. Kenapa saya bilang paling gila? Karena menaungi para hunters yang di Pontianak. Jadi kalau misalnya lagi gila ya bang, itu semuanya ke Om Pong semua barangnya. Nah jadi nih ya, abang nih kan sebagai senior saya nih. Iya. Coba kasih pernah dapat THS nggak bang? Pernah tapi dikasih Rija ya waktu itu ya. Bagi semua ke Erik juga ya. Iya. Nah jadi ya saya juga pernah sekali, makanya ada pertama kali waktu saya ada bikin itu saya pertama kali pernah hunting Hypermat sama beliau. Iya bang, ingat ya bang? Iya, sama Boncu. Nah Boncu juga kan, jadi berdua. Terus ada lagi bang, satu lagi siapa ya? Yang ngasih Roni. 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 Nah jadi
Jadi ya baru kali itu saya ngeliat, oh gini Curupa ternyata caranya gitu. Wah. Ternyata bukan pis tapi dus. Iya, iya dari zaman Matahari ya bang. Ya benar. Dari zaman Matahari Kalau sampai masih ke Matahari Hunter. lebih gila lagi udah. Iya makanya, nah makanya sini jadi bapak Hunters nih apa bang? Maksudnya tips gimana sih bang Hunters tuh biar dapat bagus? Ada nggak sih feelingnya atau gimana gitu? Kalau ini ya lihat momen aja. Yang pasti momennya pas ada uang itu aja. Momen terutama ada uang enak hunting udah itu aja. Iya. Tapi sekarang udah susah kali ya bang ya? Sekarang masih Untuk buka box masih bisa. masih bisa, cuman belum dijalanin tahun depan lah. Nah, Mas ini jadi salah satu yang memanfaatkan orang dalam nih. Ya, Tahun depan mulai kita giatkan lagi. jadi gini bang, aku pernah ngomong sama Purnomo, tahu kan? Ya. Yang tadi abang bilang ini siapa nih? Apa Purnomo di mana nih? Jadi kita tuh meriset berdua, waktu itu saling ngobrol gitu. Saya ngomong, gitu. Om Purnomo tuh ternyata juga sama pemikiran sama saya. Abang setuju nggak sih? Kalau misalnya apa Hunters tuh yang titipan-titipan itu nggak ada tuh di Indomaret? Ya. Setuju. Iya mbak. Karena rata-rata teman-teman tuh dapat THS tuh di Indomaret. Ya. Karena udah tahu juga kita karena di Indomaret tuh kalau untuk di Pontianak ya, mereka nggak terima titipers semua. Oh gitu. No titipers. Jadi dia Om Purnomo tuh pernah dapat itu di itu mana Ken Mary yang abang coba koyak yang enggak diambil tuh? Di mana? Sebentar. Dokter Wahidin. Dokter Wahidin. Nah, Dokter Wahidin kan. Nah, itu ternyata Om Purnomo dapat THS di situ dan mbaknya bilang ini 2 minggu enggak dicolek-colek nih, Bang. Yeah. Bilang. Waduh, saya bilang kan padahal itu THS kan. Nah, itu. Nah, terus ini tips juga nih Om. Bagi pemula itu menurut Om tuh bagus fokusan atau sembarang aja koleksi atau gimana Om? Kalau untuk pemula bagusnya emang mulai difokuskan supaya ya yang pasti mengirit untuk kantong. Kalau emang no limit ya silahkan. Tapi kalau emang lebih bagus sih fokusan karena mereka biar bisa lebih detail nanti memahami yang dikoleksinya. Gitu. Jadi lebih enak fokusan ya daripada asal-asal cabut. Asal-asal ya. Iya. Oke. Karena emang sekarang juga saya juga karena sempat udah ngevlog sekarang jadi random gitu. Ya. Nah jadi makanya masih menawar ya Om Mas ya. Beliau ini masih ada 100 Sakura isi 100 saya lagi mencoba untuk mendekatinya. Karena keren banget ada lampunya dan keren banget lah pokoknya. Itu udah dimodif lagi sama dia gitu. Ya. Nah tadi hunting terus fokusan. Nah terus untuk anak balap Bang? Kalau untuk balap emang udah beberapa tahun vakum karena kita terbentur masalah tempat ya, lokasi untuk mengadakan event balapnya. Selalunya itu. Malah waktu itu sempat ditawarin sama Om Yopi. Om Yopi yang di Basarnas. Basarnas ya. Waktu ulang tahun Basarnas, mereka minta kita ngadain di tempatnya mereka. Sempat mau jadi, cuman ya pesertanya nggak ada. Jadi akhirnya ya kita stop lagi. Yang terakhir event, yang 2 event terakhir emang sementara kami stop dulu karena nunggu event-event yang benar-benar yang kita semua bisa main dan enjoy di dalamnya itu aja. Nah terus kalau misalnya mau jadi pembalap nih, maksudnya mau jadi racer gitu, itu mendingan apa Bang? Maksudnya open blister dulu atau kelas-kelasnya ya, gitu? Kalau untuk pemula lebih enak open blister. Satu menguntungkan ya bisa juga on spot kita jualan. Jadi menyediakan mobil langsung balap, oke juga. Lebih enaknya di situ. Jadi untuk menarik minat pemula-pemula yang baru kan mereka ngeliat loh ini kok Hot Wheels bisa dibalapin. Oh iya. Gimana gitu kan mereka biar interest dulu. Setelah mereka masuk interest baru kita arahkan ke kelasnya masing-masing. Ya, karena emang mungkin Omers ngelihat kunjungan-kunjungan kolega saya tuh rata-rata emang bermula tuh dari balap. Ya. Contoh Teguh ya. Teguh tuh ternyata saya baru tahu loh Om. Kalau itu suka balap gitu. Balap. Terus Tante D. Ya. Ali Haider. Ali Haider. Juga sama gitu. Jadi rata-rata emang sukanya tuh balap dulu baru ke foto kemana dan kemana gitu. Nah jadi seperti itu. Nah kalau sama Tante D mah udah akrab banget beliau Om. Semuanya. Dan dia udah tahu banget Romeo and Juliet di Hot Wheels itu dia berdua gitu. Ya. Dan salah satunya juga terakhir
saya customkan beliau ini Camaro ya Om. Ya. Nah itu juga diberikan ke beliau gitu. Wah, emang keren lah untuk dedikasi untuk balap ini untuk Hot Wheel ini gitu. Ada nggak sih Om pengalaman yang seru selama main di diecast Om? Suka duka semua event pasti ada. Mungkin Om sendiri pun juga udah tahu lah. Udah rahasia umum lah kalau yang di saya. Tapi ya sambil berjalan ya kita jalanin aja udah. Anggap aja itu pelajaran. Jadi ya udah. Ternyata kita ambil simpelnya aja. Kayak yang pernah ada dulu kan kalau nggak salah ini kasus ini. Ingat ya, nih. Yeah. Minta murah, ternyata dijual ke teman lagi dengan harga mahal. Saya tahu itu. Udah, kita close aja. Orangnya sampai sekarang ketakutan ketemu. Ya Dan udah, masih ada kan di sini? masih. Ketemu malah udah di waktu itu di Indomaret Tanjung Pura. Kaget dianya, sok. Kirain mau ditimpukin, enggak. Kita case close ya udah cukup tahu aja punya teman begitu. Ya udah. Tapi ya suka duka semua baik kita hobi apapun pasti ada. Tapi ya kita harus sikapi aja, dewasa gitu kan. Apa harus kita ribut-ribut? Enggak. Kita cukup ya sampai di situ ya udah kita anggap case close ya udah di situ aja udah cukup. Gila bijak banget kan Om. Beda sih umur juga sih. Oke. Nah makanya ya itu sih suka dukanya seperti itu sih. Tapi yang sekarang lebih banyak dukanya itu pada waktu apa Om? Kalau kita kan dulu hunter sekarang ini kan yang saya bilang benar-benar real hunters itu Adi sama Hadi. Iya. Iya nggak sih? Benar. Sama Om dulunya gitu kan, dulunya Om. Nah kalau sekarang tuh saya bilang Hadi dan Adi. Kenapa saya bilang mereka berdua? Karena mereka tuh benar-benar hunters, jual, juga dia juga ngoleksi gitu. Iya. Nah kalau hunters yang sekarang tuh kan seperti Donggo, terus Nopal mungkin, bahkan Tommy Rawan juga tuh dia beli akhirnya dijual lagi. Nah itu kadang tuh sekarang pada ketakutan mau nimbun. Iya. Nimbun yang dulunya tinggi sekarang Itu yang tadi saya bilang, makanya mending fokus ke satu item yang kita benar-benar fokus. Ya udah, ambil itu. Kayak nanti bukan apa, ngambil jibun-jibunan, nggak taunya harga anjlok, nggak siap, kaget, sok. Bagus-bagus nggak gantung diri. Iya, makanya lihat waktu kunjungan koleganya Om Sukmo itu loh, dia salah beli Haku, gila itu Haku tuh 3 tingkat Bang. Iya. Salah beli kan? Salah beli. Salah nimbun. Salah nimbun. Gila, itu udah berapa itu? Luar biasa. Jadi emang di dalam hati itu kita nih mau koleksi atau jual gitu. Iya. Bisa kita koleksi sambil jual bisa, tapi ya itu kembali lagi siap nggak gitu. Siap modalnya maksudnya. Kalau nggak siap, ya mikir-mikir lagi kan? Iya benar. Makanya ya itu sih. Jadi Om tadi pernah dapat THR itu sekitar berapa? Banyak kali ya? Adalah beberapa. Si Japi, bukan Japi, si yang Kapulaga siapa? Jep pun waktu itu sempat nge-share, minta share juga. Waktu zaman Matahari Jenderal Urip masih buka. Nah, di situ yang paling sering dapat tuh di sini. Ada Kak Dewi di situ kan? Bukan. Siapa sih namanya? Bukan. Waktu itu Dewi udah di Matahari di Mega Mall. Bukan. Inisial lah udah. Udah inisialnya. Iya, mana tuh Kak Dewi ya? Itu keren banget itu. Iya. Sumpah. Saya waktu itu sama almarhum Muin. Iya. Nih kan ingat almarhum Muin tuh. Jadi itu asli Muin kalap banget itu hampir berapa? Hampir 500 dia belanja. Gara-gara Kak Dewi itu ngasih suka koleksi yang lain nggak sih, dia bilang. Ada nih, bilang. Keluarin satu kotak black. Saya langsung oke. Saya cut. Terus si Muin lah belanja banyak banget gitu. Ini waktu meninggal itu banyak banget yang dilelang sama Tommy waktu itu. Iya, betul. Karena permintaan keluarga sih. Wih, keren. Iya. Nah, makanya seperti itu. Nah, apa lagi ya? Event. Yap. Yang pernah Om ikut sampai menurut Om berkesan itu event kapan Om? Event apa nih? Apakah balap atau apa gitu? Balap, ya. Suka dukanya iya. Malah sempat waktu yang balap di Singkawang waktu itu kalau nggak salah. Waktu itu balap di Singkawang sampai kelaparan. Anak-anak kasihan makanya. Emang datang terakhir, anak-anak yang udah duluan balap langsung nelpon bilang, "Aku tag aja," bilang, "pada udah makan belum?" bilang, langsung nitip semua.
pada kelaparan, Bang. Nggak sempat mau makan katanya. Ya udah. Makan tuh. Makan tuh, diecast. Tuh mau. Duka-dukanya. Kalau ini tambahan dikit. Untuk hunting, terakhir yang hunting emang menurut ada dua momen yang saya bilang gila ya huntingnya. Momen pertama waktu Matahari Grand Mall Singkawang tutup. Bagian ininya ya, bagian toysnya. Oh pernah Bang? Ya, kan tutup udah Pak sekarang. Oh iya, benar. Bagian toysnya mau tutup. Benar. Nah itulah momen pertama yang menurut saya edan lah saya bilang. Dapat WA-nya pagi, Bang, hari ini kita close order. Ini masih ada 5 dus. Oh iya, yang Abang pernah ngomong tuh ya? Ya. Akhirnya sama siapa yang waktu itu yang supir taksi itu kan? Hadi? Bukan. Yang satu lagi yang custom juga, anak custom. Oh ini. Siapa sih? Astagfirullah, Reja. Ya, si Reja, aku kontak dia. Ya, di mana? Bilang, ada nih Bang di jalan. Aku mau ke Singkawang pagi ini, tapi sore langsung pulang. Ngapain Bang? Hanya ngambil Hot Wheels di Singkawang dan sortir Bang. Serius Bang, kalau nggak percaya ikut Bang. Ikut. Dia ngikut hunting di sana. Siang kami nyampe Singkawang, buka langsung 5 dus, sortir dapat 1,5 dus, bayar pulang. Itu momen pertama. Gila. Momen kedua yang mungkin anak-anak udah pada tahu semua, yang menurut saya emang gila juga, itu benar-benar hunting, nggak hanya lihat-lihat ya. Dari Pontianak sampai ke Tayan, ya itu dia. Muter sampai ke Ngabang, baru pulang ke Pontianak. Dan hanya dapat 2 piece. Momennya gitu, itu emang edan bener. Yang lainnya ampas. Kan situ kan saya WA, Bang gimana Bang? Dia moto dong tak. Ditayan. Ditayan dia hancur. Ternyata udah ditayan. Hancur, saya bilang jalan-jalannya nggak lucu. Dan ya kan? satu lagi yang libatin keluarga, pas mau deket-deket pandemi, itu yang musim-musim rame balap, itu niatannya cuma jalan-jalan, akhirnya di Kucing kami hunting Hot Wheels malah. Ke Ion, kemana keliling hanya hunting Hot Wheels untuk balap. Nah, ya alhamdulillah emang di sana fokusan balap mereka kan beda dengan yang kita di Indonesia. Jadi emang banyak banget waktu itu hampir dapat 3 dus barang bahan balap itu. Dan kalau dirupiahkan ya lumayan selisihnya. Tapi ya aku bilang ya udah balikin harga gantungan aja, belum. Gitu aja. Banyak sih dapat di sana. Di Kucing peminat untuk balap yang diecast Scottiana di Steran kurang. Oh iya. Makanya kata Om Sukma tuh di sana laku JDM ya, Om? Iya, mereka hanya fokus ke JDM. Yang JDM kita jangan harap ampasnya juga nggak akan dapat. Tapi selain itu pasti dapat. Cuman kebalik sama kita ya. Betul. Nah, kalau di kita kan beda. Kalau di kita kan semua varian selama itu kita ada interest, ya udah bungkus. Benar. Oke. Nah, jadi gila itu udah sampai sana. Ya itu yang saya bilang yang benar-benar hunter sejati, itu yang tadi juga lupa juga saya. Tadi mau saya ungkap gitu, cuman udah diungkapin duluan. Dia hunting sendiri Om Mas ya. Pakai motor. Nah, dulu tuh ada varionya Om Mas. Masih. Jadi kalau isi joknya itu kayak kantong Doraemon gitu, Isinya Bre Datsun. Terus isinya apa lagi? Momo saya dapat dari Ompong juga. Terus apa lagi? Banyak sih. Sampai Bre itu sampai dibegal sama Mas Bong, ingat nggak Mas Bong ya kan? Baru buka jok kelihat langsung ditarik sama dia. Dan ya salah satu juga pemasok Mas Bong nih ya, termasuk Ompong. Yang ISDC ya Bang? Ya, ISDC. Nah, ISDC gitu. Waktu jadi mobil ISDC berapa itu emang supply ya kebetulan ya namanya teman minta bantu ya kita bantu aja. Untuk bahan R34 waktu itu kebetulan ada berapa Bang? Berapa piece Bang kemarin hampir? 150 apa 200. Gila kan itu piece. Yang hijau ya Bang? Yang hijau. Dapat itu ya alhamdulillah ke cover lah semua. Mantap itu sih. Nah, terakhir nih Bang. Jadi kan tadi Abang tuh udah main hobinya itu kan main RC. Ya. Terus main kalau kapal apa sih RC juga ya? RC boot ya. Nah, RC boot juga. Terus Tamiya, diecast. Menurut Abang nih apa lagi? Ada yang belum saya sebut nih Bang? Banyak sih sebenarnya. Balap asli, balap motor ya kan? Ya. Itu emang hobi bujangan. Hobi nakalnya. Ya makanya sama teman kantor saya Eko tuh dia akrab banget berdua gitu. Nah,
Menurut abang yang benar-benar abang suka tuh yang mana bang? Kalau untuk momen seperti sekarang, pandemi gini emang lebih safe emang diecast. Lebih safe-nya diecast. Kalau untuk event-event yang lain, kita kurang safe-nya karena lokasi. Kalau untuk balap motor, kita harus ke Singkawang. Itu menyita waktu untuk kita tersita, kerja juga tersita, belum lagi keluarga. Nah, kalau untuk diecast kan kita bisa have fun. Sambil kita main, anak, keluarga semua bisa juga ikut terlibat. Kalau apalagi kalau untuk custom, mereka pun kadang request, ya custom gini dong, minta yang warna ini dong, bilang oke, kita ikutin aja maunya mereka. Oke, gitu ya. Nah, jadi gitu ya Om. Jadi kalau ngomong sama Ompong lebih ke bijaknya ya dia ngomongnya gitu. Ya orang tua. Orang tua. Oke, terakhir Bang. Siap. Saran. Apa Bang? Buat kita para newbie apapun itu. Saran apa ya? Saran apa Bang? Lebih selektif aja. Kalau untuk koleksi lebih selektif. Jangan seperti yang udah mereka main sapu bersih, ujung-ujungnya begitu harga anjlok teriak. Nah itu dia yang ini. Makanya lebih selektif aja. Ambil ya sesuai kebutuhan. Kalau emang ada harga jual ya silahkan. Kita nggak nutup kemungkinan. Silahkan ambil. Tapi ya kita bisa jual pada saat itu. Apakah ini aman disimpan untuk terus-terusan kan enggak? Nah kecuali untuk kayak Skyline itu emang lebih safe lah kalau emang di koleksi. Tapi kan mereka udah nggak keluar card reguler lagi sekarang. Itu Honda mulai baru-baru ini pun mulai rame ya itu karena Civic-nya, varian Civic-nya keluar ya itu mulai rame. Walaupun sempat kemarin bagian dikit lah ada sekitar 20 piece lah bagian masih. 20 piece. Iya. Tuh yang hijau ya, bukan hijau. yang hitam. Yang hijau dapat 20 piece, campur hunting sendiri dapat ada 5 piece. 20 piece itu nggak dianterin ke rumah soalnya nggak enak juga, diambil aja lah, rezeki dianterin ambil. Anjir, itu kan Om. Jadi dia masih ada channel nih Om. Masih ada orang dalam masih. Kalau untuk orang dalam alhamdulillah masih terjalin, cuman emang mereka nanya Bang atau Om ini ada masuk nih, nggak apa-apa skip dulu, lempar aja ke dulu teman-teman yang sekarang, biarin mereka ini dulu interest dulu bilang. Belum waktunya, nanti tahun depan lah mulai balik lagi. Oke, makasih Bang katanya. Oke, gitu aja. Tahun depan lah kita comeback. Epic comeback-nya di tahun depan. Kita pincah lagi ya Bang. Yap, ditunggu aja. Jangan kaget aja, jangan sampai vakum aja ya. Nanti ngelihat mulai hunting lagi, mulai gerak lagi pada mundur lagi. Nggak seru. Iya, oke. Oh ya, ini nih, delas terakhir. Abang kan ngikut ini sampai sekarang nih. Menurut abang nih, kita satu merek aja ya, Hot Wheels. Yep. Dia kan kayaknya ngulang-ngulang lagi nih bang. Dia kan nge-repaste lagi, kayak misalnya Fast and Furious kemarin. Nah menurut abang itu kenapa? Apakah Metal tuh tahu ini cuan banget atau nggak ada ide gitu? Nggak. Metal sekarang bukan lihat, kalau dulu kalau menurut saya Metal ini ngelihat pasaran dunia. Nah, gimana pasaran ini, mobil apa yang lagi hot versinya mereka. Tapi sekarang semenjak pandemi ini mereka fokus ke maka mereka sempat ngadakan kayak giveaway gitu, quiz. Mobil sampai yang sempat ada custom antara Indonesia dengan Malaysia waktu itu kan. Nah, mereka lihat interestnya kita. Jadi mana yang kita interest itu dikeluarin sama mereka lagi. Dirilis rilis lagi. Walaupun cuma ganti-ganti card dengan warna aja. Ya untuk yang itu. Sekarang mereka lihat pasaran, bukan lihat pasaran buyer, bukan pasaran dunia. Itu yang mereka fokuskan. Nah, jadi itu yang kita perlu jawaban Thomas, dan ini salah satu yang benar-benar agak tepat nih, tepat. Karena emang ya seperti yang saya jujur sih agak kecewa sih yang R34 yang oranye itu yang Tampo Supra itu kan, harusnya kan itu udah jadi mainan teman-teman. Betul. Mainan teman-teman custom di Bali, di Jogja, di Jakarta, bahkan saya gitu kan. Jadi pas waktu keluar, kok yang begini keluar lagi kan, lucu jadi makanya. Oke, untuk almarhumnya udah meninggal kan Brian kan. Kalau enggak rilis lagi. Oke ya. Jadi terima kasih Om. Siap. Terima kasih ya Bang ya. Jadi udah menyempatkan waktu untuk bikin vlog ya.
Karena saya rasa kenapa mau, karena tante dia udah gitu. Oke Om Yat, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya Om Mas. Oh ya, don't forget it. IG Om. IG bisa di tag sama Om Bari nanti. Biar lebih jelasnya. Oke ya, jadi nanti ada di samping kiri atau kanan, nanti kita akan kasih IG-nya Om Ompong. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas. Wih, Pontianak keren. Ini siapa yang bikin Bang? Odik. Emang waktu itu aku minta ini kan dekal khusus tema Pontianak, akan bikin dua gitu ya, Tewan. Emang kebetulan bahan kan ada di dia, di beberapa piece tuh. Dik bilang ambil yang geser sama Titu bikinin ini. Oh ya udah. Keren ya. Banyak masih bahan di luar Pak. Malah mau kirim tanggung, cuman 5-10 piece. Wih, ini dia nih. Ini pertama kali bikin Kurkombi, pernah kena ban sayanya sama teman-teman. Termasuk dengan bosnya MRT juga. Supreme juga pada itu. Aduh, banyak banget suka-dukanya nge-custom itu seperti itu. Nah, ini jujur ya, Om Mars, ini salah satu pertama ya Bang? Ya, pertama. Pertama kali saya nge-custom transport. Jadi ini pertama kali saya nge-custom transport ini. Orang gila yang minta custom transport waktu itu. Abang tahu nggak sih Bang? Advan yang hitam. Ya. Itu tuh kan sekarang gila harganya mahal Bang. Benar. Makanya pada waktu saya bilang sama Denny, sama Bang Denny kan, terus sama teman-teman, ini dulu saya bongkar loh berdua ompong. Ini kan, ya nggak ada harganya gitu loh, maksudnya udah dapat dari ompong dua gitu kan. 2 piece waktu itu. Iya kan, dapat 2 piece, saya ambil 1, abang 1 kan, saya bikinin gitu kan. Nah makanya, saya bilang, ini pertama kali transport yang saya bikin. Oh iya, dia udah ikonik, ikonik banget. Emang dibikin sejenis. Dan warnanya juga beda. Gitu. Nih. Iya nih mobil juara Mas. Langsung disita. Ini pertama kali saya belajar ceper. Ya. Belajar ceper juara langsung disita. Piala aja bawa pulang. Itu waktu juara pertama itu siapa? Rijal katanya. Rijal. Dia pakai white body tuh. Iya. Ini perdebatan Om Mas. Ya sudahlah. Ini keren banget nih. Saya bikinkan siapa lagi ya? Nggak bisa semirip ini. Karena saya emang kalau bikin custom tuh nggak bisa mirip gitu. Saya salut sama Om Ati, sama Om siapa yang bikin tuh, apalagi Rasti bisa bikin mirip gitu, gila. Ini juga keren banget nih. Waktu itu tuh saya ini, terus ini ya Bang ya. Nah, iya. Terus apa lagi ya? Saya pinjam pickupnya ya. Kuning. Apa tuh kuning? Yang kuning. Kenapa? Chevrolet. Oh iya, Chevrolet. Nah. Chevrolet yang sisa bahan balap. Nah ini pertama kali juga. Ini bukan chrome ya Om Mars ya? Bukan. Ini candy hijau. Nah baru-baru pertama kali juga belajar pengennya chrome, nggak bisa. Karena beli cat chrome juga, ini apa? Akhirnya jadinya silver kalau di clear gitu kan. Karena di Pontianak belum ada chrome. Tapi sekarang udah ada, si Randa udah bisa. Ini cakep banget. Ini chrome. Dibuat karena gara-gara ya fenomena itu, makanya dibuat begini jadinya. Dulu juga Om Bang ini terkenal buang Aku suka nih ya. R34. R34 di Japis, Sungai Kapuas. Di Kapuas. The first in history. Nah itu saya itu belum tahu kenapa itu. Keren banget. Wah, suka dukanya deh guys. Kalau nggak suka buang aja kan gitu. Jangan disimpan, unak-unak dibuang aja. Iya benar-benar. Disimpan jadi penyakit, dibuang aja jadi kelar urusannya. Bos.
Ya kita sempat lama ya bang, nggak ketemu ya bang? Lama banget ya. Nah itu juga tuh pertama kali juga bikin Moon Ice pakai geser. Ini sekarang dekalnya udah nggak dijual sama orang dekalnya nggak bang? Iya serius, udah nggak ada lagi nih. Saya nyari lagi nggak ada. Yang hitam putih gini. Geser. Ya, emang uji cobanya dulu emang ompong untuk uji coba itu sama Randa pada waktu itu. Jadi next event apa bang? Next event belum ketahuan. Yes. Nah, jadi salah satu yang bikin Tamiya Pontianak juga masuk ini ya salah satunya Om ini Om Mas. Jadi agak bergengsi sekarang ya. Jadi sekarang Tamiya itu atlet ya Om ya? Iya. Atlet. Di bawah naungan ini sudah. Ya saya nggak mau balik lagi lah Mas. Janganlah, kalau bisa jangan. Ya makanya sekarang tahu nggak sih bang? Istri malah nanya, ya, aku nggak main lagi ya Tamiya. Udah nggak dia dulu yang ngomel kan ya dalam hati saya nih. Terus ya capek juga sih Tamiya tuh sebenarnya kan Om. Ya. Kalau apalagi kalau kita mainnya tuh timnya tuh cuma 2, cuma 3. Dulu kan saya timnya cuma 2. Nah ya, jadi ya mau nggak mau kerja keras kan. Betul. Nah itu masalahnya. Kalau sekarang minimal satu tim itu ada 5 orang. Nah harusnya kayak gitu benar. Dan itu juga kita kan main berhari-hari sampai final. Dan untuk kelas yang sekarang saya bilang masih enak lah. Untuk kelas Tamiya yang sekarang dibandingkan dulu lagi heboh-hebohnya kami main NASCAR, main Auda, itu ya dengan segala risiko mobil dengan kecepatan tinggi kan. Ada sempat yang abangnya toko Tamiya di Pontianak itu di Siam Ahi, abangnya malah sampai jempolnya patah karena salah nangkap mobil. Risikonya emang tinggi, tapi justru disitulah interestnya kita. Semakin kencang semakin seru. Betul. Itu. Betul. Itu dia makanya. Ya emang ya makanya saya bilang sama teman-teman kan kenapa seperti Bang Martin sekarang ke Tamiya ya karena emang dia ada effort di Tamiya gitu. Karena kalau effort cuma foto tuh kayaknya kurang kan. Kecuali kalau emang benar-benar hobi foto gitu. Kalau saya kenapa nggak balik lagi ke Tamiya ya? Bahkan sekarang lagi diracunin RC sekarang ya. Apalagi ini satu orang bilang mau minjamin 1 unit, enggak sih. Enggak mau saya bilang. Nah ya karena saya ada effort di sini gitu. Karena ada saya ada main di sini, ada custom di sini, jadi saya nggak merasa bosan gitu. Bang lihat perkembangan diecast di Pontianak gimana bang? Lumayan ya. Pesat sekarang. Sekarang sempat hilang dari peredaran diecast karena fokus ke hobi lain. Begitu balik lagi ke Tamiya, begitu masuk lagi ke diecast, ke grupnya diecast, ya suka ya karena mereka sekarang udah rajin lah huntingnya, gak kayak dulu kan hunting ya karena berdasarkan lokasi aja. Jadi yang lokasinya di Pinyu ya huntingnya di Pinyu, lokasinya di Singkawang ya huntingnya di Singkawang. Mereka nggak berani. Sekarang kan ada beberapa orang kan udah berani jauh, malah sudah huntingnya ya kemana-mana lah bilang mau huntingnya ya suka lebih seru, berarti makin rame gitu loh, berarti diecast Pontianak hidup gitu. Dulu tuh pernah ya ada momen satu saya sama Om Ronald, ingat gak sih? Ya. Saya sama Om Ronald di acara apa? Acara pameran ya Om? Ya. Pameran di Mega Mall. Ya waktu itu. Terus ada satu hunters yang menurut saya sombong amat. Nah dia mamerin apa ya Om? Waktu itu zamannya Satin ya Om? Iya Satin. Waktu itu zamannya Satin yang 5 berapa ya? Satin itu 52 atau 53 sih? 52 ya. Nah zamannya Satin, nah dia mamerin nih aku banyak nih. Iya, hunting dari Rasau sampai ke TPI katanya. Oh ya, bilang ya hebat bilang. Kaget dianya. Oh dengan bangganya dia nunjukin hasil huntingannya. Begitu dia udah selesai pamerin hasil huntingannya, kita malah ngelus dan giveaway di tempat malah. Nah, yang terima Om Ronald ya Om Bari. Kaget mereka, loh kok ini kok di giveaway barang begini kata dia. Ternyata kita koleksi kita malah lebih edan dari dia. Kita nggak hunting padahal. Iya, nah itu makanya. Jadi jangan macam-macam otomatis kan Om satu nih ya. Berbahaya Om.